Motobrats Explore Ride, tempatnya Explore Big Bike. Oke, welcome back to Motobrats Explore Ride, di mana kita akan ngebahas banyak banget motor-motor yang ada di Motobrats. Kali ini, video untuk kali ini kita akan ngebahas tentang motor ini, yaitu adalah Aprilia RS V4 RF. Oke, Brats, jadi kebetulan kita kedatangan sebuah motor baru datang. Ini adalah Aprilia RS V4 RF. Ini tahun 2018. Pemakaian ini tapi asli di tahun 2015. Jadi sebenarnya motor ini datang dengan bentuk seperti ini, yang dimana looksnya itu benar-benar gila. Gue juga sebagai yang akan mereview motor ini sebenarnya kaget lihat motornya karena kondisinya itu sangat wah banget. Dan kita di sini akan mencoba untuk melakukan short review terhadap motor ini. Jadi simak aja terus di Motobrats TV. Sebelum kita ngebahas masalah motornya, gua akan mencoba sedikit ngebahas masalah sejarahnya dulu. Jadi waktu itu ini Aprilia RS V4 RF ini waktu itu dirilis pertama kali pada tahun 2009, yaitu Aprilia RS V4 aja, nggak ada RF-nya. Waktu itu benar-benar motor itu sangat liar banget pada masanya. Waktu itu di kelas 1000 cc Superbike bisa dibilang motor ini sangat amat liar karena mesinnya juga udah V4, terus juga di 1000 cc, dan juga keelektronikannya itu juga nggak jelas gitu. Jadi motornya itu bisa dibilang sangat liar banget. Makanya waktu itu Aprilia sempat mengimprove motor ini tahun ke tahun. Nah waktu itu pada tahun 2011 rilislah Aprilia RS V4 yang Max Biaggi Edition. Waktu itu motor itu sangat amat langka. Itu pun di Indonesia pun mungkin juga nggak ada, gue nggak tahu yang punya siapa. Mungkin tapi ya mungkin ada, nggak tahu lah. Orang Indonesia kan kadang-kadang kan kayak ada aja gitu orang Indonesia yang duitnya banyak gitu kan. Nah makanya setelah Aprilia RS V4 Max Biaggi, mulailah dari Aprilia RS V4 yang RR, bahkan pun RF, itu mulailah dia masukin teknik atau elektronikal yang APRC. Nanti kita akan coba jelasin masalah APRC itu apa aja, karena banyak banget ini komponen elektroniknya. Jadi itu sejarah yang singkat yang bisa gue beriin terhadap motor ini. Nah, Aprilia RS V4 ini yang tipe RF ini bisa dibilang sebagai tipe yang bisa gue bilang sebagai ultimate race package-nya dari Aprilia gitu. Kayak waktu itu sebenarnya gue pernah bahas juga di Ducati 1198 SP. Kalau kalian belum nonton silahkan cek di sini. Nah, waktu itu gue sempat ngebahas masalah Ducati 1198 SP itu, dimana gue bisa bilang itu adalah motor ultimate race package dari Ducati. Nah kalau ini adalah kompetitornya, yaitu Aprilia RS V4 yang RF. Kenapa bisa dibilang Aprilia RS V4 ini sebagai tipe yang paling tertinggi untuk yang tipe RF? Karena bisa gue bilang karena emang dari aftermarket partsnya juga ada yang banyak banget yang kepasang. Contohnya seperti kayak Öhlins suspension ini depan belakang, dia udah bener-bener mumpuni banget. Terus juga dia udah Brembo-nya udah kaliper yang GV4 kalau bisa gue bilang. Nah terus habis itu mesinnya juga udah beda, karena dia mesinnya itu kalau nggak salah powernya sekitar di 200 bhp brake horsepower, dan torsinya itu benar-benar sangat gila banget ya. Ya bisa dikatakan motor ini dimasuk dalam kategori 200 Club gitu loh. 200 Club itu apa? Nah motor-motor 200 Club itu yang cc-nya itu di angka 200 brake horsepower ke atas gitu. Jadi motor ini sangat amat liar banget. Kayak bayangin aja 200 brake horsepower lo bawa ya kan, sangat banget gila banget powernya. Nah sebenarnya motor ini, si Aprilia RS V4 ini sebenarnya agak sedikit ada mitosnya. Di Indonesia tuh biasanya dijuluki sebagai motor The Widowmaker. Ada beberapa motor Aprilia RS V4 yang terjadi kecelakaan, berikut juga dengan ridernya, dan ya meninggal gitu. Makanya kenapa disebut sebagai The Widowmaker atau pembuat janda, si pembuat janda gitu. Tapi nggak tahu sih benar apa enggak ya. Tapi bisa dijuluki seperti itu. Nah, ini gue pindahin arahan motornya biar kelihatan mesinnya. Jadi gue pengen ngebahas masalah sedikit mesinnya. Jadi mesin konfigurasi di Aprilia RS V4 ini adalah V4. Mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu V4 bentuknya itu sebenarnya gampang banget. Kayak gue belum pernah ngejelasin juga ya tentang masalah konfigurasi mesin. Jadi kalau V4 itu mesinnya tuh bentuknya kayak V dia. Jadi V 4 silinder. Jadi kayak ibaratnya kayak gini nih. Gini nih. Jadi 2 silinder di depan, 2 silinder di belakang. Nah, habis itu juga ada banyak banget kayak Ducati. Ducati itu L-twin. Kalau L-twin itu dia bentuknya dari V begini kan, ini V4 nih. Nah, kalau L-twin itu dia segini. Jadi di sini 1 silinder, di sini 1 silinder. Jadi makanya kenapa disebut sebagai L-twin.
Terus kalau misalnya inline 4, ya kalau inline 4 biasa kayak motor-motor moge Jepangan pada umumnya, kayak 4 silinder segaris. Sama kalau boxer itu dia tuh bentuk mesinnya tuh silindernya di tengah. Jadi mesin bentuk silinder itu adalah di bawah, dan terus dia bentuknya kedua bawah gini, 2 silinder terus udah ke bawah gitu. Nah itu konfigurasi mesin yang bisa gue bahas. Ada keunggulannya pada masing-masing konfigurasi mesin, tapi ada juga nggak enaknya yang terjadi pada suatu konfigurasi mesin. Kalau ini konfigurasi mesinnya adalah V4, dan V4 itu biasanya banyak banget digunakan hampir di ajang-ajang balap di Superbike maupun di MotoGP. Hampir semua di MotoGP menggunakan V4. Makanya waktu itu kenapa orang-orang di Indonesia menambah-nambahkan banget pengen punya Aprilia RS V4, karena mesinnya itu adalah mesin V4. Jadi seakan-akan tuh naik motor ini itu feelingnya kayak wah, lu kayak naik motor MotoGP gitu loh. Apa sih nelpon? By the way, ini Aprilia RS V4 powernya itu di angka 200 brake horsepower, tadi udah gue kasih tahu. Dia juga udah pakai elektronika APRC yang udah paling mutakhir lah bisa gue bilang di pada masa itu, dan hampir semua elektronikalnya itu didukung oleh Bosch. Hampir semua Aprilia itu sudah didukung oleh elektronikal dari Bosch tuh. Kalau kalian bisa lihat nih frame-nya, rangkanya itu benar-benar kelihatan banget ya, kayak expose banget, karena emang mungkin Aprilia mau sombong dikit karena emang bentuknya itu sangat amat wah banget ya. Ini tuh dia bahannya itu aluminium twin spar, jadi frame ini tuh sangat mendukung banget nih kalau di cornering, jadi lebih enak, lebih rigid kalau buat di cornering. Terus apalagi ya, ini kalau kalian bisa lihat cover engine-nya, nah kalau ini di bagian sini nih, bagian apa sih nih, kopling ya? Ini tuh apa sih kopling kalau di sini ya? Nah kalau misalnya kalian di sini juga, nah di sini juga motor ini juga dibekali oleh GB Racing. Ini nggak bawaan dari motor, ini kebetulan stok kita si Aprilia SV4 RF ini pakai GB Racing, udah sangat banget approve banget nih buat engine cover. Terus kalau misalnya frame slider, ini ada Evotech frame slider, ini juga oke banget nih. Ini nih apa namanya brandnya, jadi sangat amat kuat. Ini juga udah di spesifik banget buat Aprilia RS V4. Ini udah ada bracketnya, dia tinggal pasang doang, jadi lebih aman kalau misalnya jatuh amit-amit ya kan. Nah ini sekarang gue pengen ngasih lihat lebih dekat banget nih SLDD. Hah? Enggak. Kok enggak sih? Soalnya cananya enak. Cananya lagi enak nih. Cananya enak soalnya, nyaman. Ini mereknya Levi's. Thank you Levi's. Oke. Kita sekarang ke bagian depan nih. Kalian bisa lihat di sini sebenarnya banyak banget yang bisa kita bahas, yang bisa gue kasih tahu. Jadi ini tadi udah gue kasih tahu suspensinya udah pakai Öhlins. Ini tapi bukan tipe yang FGR, karena waktu itu kan belum ada FGR ya, waktu tahun 2015. Tapi dia udah pakai Brembo kaliper yang monoblock ini nih. Ini kalau nggak salah tipenya tuh GP4 ya, GP4X apa GP4 apa sih, gue lupa. Pokoknya yang penting ini monoblock, jadi lebih mantep nih pengeremannya. Nah terus habis itu untuk di bagian si piringan, si disc brake, dia udah pakai merek by Grimeca. Nah terus habis itu karena ini tuh semua butuh banget proteksi. Nah di sini ada axle slider ya, apalagi nih Öhlins, ini sangat bahaya banget nih kalau jatuh amit-amit ya Allah. Ini ada Rizoma axle slider, jadi buat menahan kalau misalnya ada impact karena jatuh, jadi yang kena ini duluan, nggak langsung ke as roda Öhlinsnya. Nah terus kalau misalnya kalian bisa lihat, tapi nggak kelihatan jelas banget ya, velgnya. Nah velgnya ini untuk tipe RS V4 RF doang, ini velgnya udah magnesium, jadi udah magnesium forge, tapi nggak ada brandnya. Ini mungkin emang bawaan dari si Aprilianya. Jadi sebenarnya motor ini tuh jadi lebih enteng, beda sama tipe-tipe yang lainnya kayak RR gitu. Dia tuh velgnya standar, nggak magnesium forge gitu. Jadi emang sebenarnya bentuknya tuh lebih, kelihatannya kalau dia dekat ya, kelihatannya lebih sangar nih, karena tajam-tajam gini, kayak ala-ala, sebenarnya bisa dibilang kayak ala-ala OZ gitu. Cuman ini bisa dibilang enteng. Nah terus juga di sini ini tuh kayak ala-ala karbon, tapi sebenarnya nggak karbon. Itu di bagian spakbor depannya. Dan kalau bisa dilihat dari depan, nanti kalian bisa lihat sendiri nih di bagian depannya itu, jadi kelihatan banget nih, ada kayak semacam kayak scoopnya gitu
Ini buat masuk angin nih, biar aerodinamis. Jadi masukin led dua sini nih. Led dua ini. Jadi masukin anginnya dari sini nih, dua ini. Set ya kan. Jadi angin makin masuk banyak. Dan kalau misalnya untuk ukuran si ban, dia itu ukurannya di 120/50 di ring 17. Nah kebetulan untuk stok kita ini sudah pakai Metzeler Sportec RR. Mantap nih bannya nih, ban lengket dan apalagi motornya dan apalagi bannya masih baru. Jadi sangat enak sekali nih ya kalau owner barunya ketika ingin meminang motor ini. Nah sekarang kita mau bahas yang di bagian belakangnya. Kalau tuh bagian belakangnya dia itu aluminium swing arm juga. Untuk bagian di pengereman di belakang dia udah pakai Brembo 2-pot. Berikut dengan disc brake. Nah kalau misalnya ini lebih kelihatan lagi ya. Ini velgnya magnesium yang forged yang udah kasih tahu dari Aprilia. Jadi ini bukan bawaan dari apapun, bukan dari brand Marchesini, bukan dari OZ, bukan Carrozzeria. Dan ini bawaan dari Aprilia-nya. Jadi sebenarnya enteng dan bentuknya tuh sebenarnya ntar deh kalian close up deh. Nanti di close up sama editor. Nah kalau untuk bagian ban, ini tadi bannya pakai Sportec Metzeler Sportec RR. Kayak misalnya tadi nih, bannya masih tebel banget nih, even pun masih ada logo gajahnya si Metzeler. Nah ini ukurannya tuh sangat gede banget, beda dengan motor-motor superbike pada umumnya yang lain kayak Yamaha gitu beda. Dia ukurannya di 200/55, ringnya juga 17. Jadi kalau kalian bisa lihat belakangnya ini benar-benar gambot banget, gede, mungkin enak banget buat mereng-mereng disentul. Tapi nggak juga sih, sayang kalau pakai disentul mah, ini sayang banget. Nah terus habis itu makanya motor ini sangat kelihatan banget gaharnya, mungkin karena dari bannya juga, dan juga karena di bagian si spakbor belakangnya ini, bagian fairing belakangnya ini sangat amat kecil. Nanti kalian bisa lihat juga, nanti kalian bisa lihat viewnya dari belakang. Dan apalagi ya, nggak ada lagi sih yang pengen dibahas sih, itu doang ya. Nah kalau misalnya ini, nah ini nih yang bikin mantep nih, yang bikin aduh kayak bike porn banget, porno bike, porn. Nah ini adalah Aero nggak full system sih, ini Aero 3/4, jadi cuman sampai mid pipe nya aja, nggak sampai full ke header. Ini tipe yang Pro Race. Jadi kalau tipe Pro Race ini emang bener-bener cuman kayak, sebenarnya bentuknya kayak pipa doang, cuman sebenarnya di dalam ini ada banyak saringan, jadi nggak terlalu pecah banget gitu kan kayak motor-motor yang kayak di MotoGP. Kayak ini juga berbeda dengan SC, jadi dia bentuknya juga lebih panjang, tapi inletnya juga gede banget. Dia tuh kalau nggak salah inletnya tuh 60 deh kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa lihat jadinya look dari motor ya, gila gahar banget. Dan apalagi motor ini masih banget mulus. Ini masih gue bisa katakan motor ini sangat amat mulus. Dan nanti kita akan coba untuk cek soal motornya. Bagian depan ya, anjay, terusin. Tadi gue udah bilang tuh bagian depannya. Sebenarnya dari tahun ke tahun Aprilia itu desainnya beda-beda. Kalau misalnya kalian pengen tahu, kalau misalnya Aprilia RSV4 dulu itu sebenarnya bentuknya beda, cuman bagian bentuk si lampunya itu sama-sama mirip maksudnya, cuma beda bentuk fairingnya itu kelihatan banget. Nanti kalian bisa lihat nih, nah kayak gitu. Nah ini untuk yang tipe yang tahun 2015. Nah untuk tipe yang tahun 2020 udah beda lagi, dia itu tipenya itu kayak gini. Nah tipe kayak gitu karena dia itu udah sekarang namanya itu Aprilia RSV4 1100 Factory. Itu dia itu fairingnya udah sampai ada kayak winglet gitu kan. Nah karena dulu waktu tahun 2015 kan belum ada nih kayak teknologi winglet gitu. Jadi sebenarnya masih kayak gini bentuknya. Tapi menurut gua ini motor sangat ikonik banget. Nih kalian bisa lihat tadi nih, air scoop-nya ada dalam sini, ada dua tuh. Jadi gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, sahabat-sahabat Brats, sobi-sobi Brats. Nah kalau misalnya untuk bagian tingginya, nah ini sebenarnya agak sedikit mengecewakan banget nih buat gua, apalagi buat gua karena tinggi gua kan 168 cm. Ini motor bisa dibilang motor tinggi banget ya. Maksud gua seat high-nya tinggi banget, dia itu di 840 mm. Nih kalian lihat sendiri aja.
Gue di 168 ya by the way. Terus sebenarnya agak memalukan sih. Aduh tuh. Nih posisinya gue udah paling maju banget nih, dekat banget sama tangki ya kan. Gue sampai ya. Ini alat kemaluan gue udah sampai mentok banget nih di tangki, dan kalian bisa lihat nih tuh. Jinjit parah. Karena tadi gue bilang 840 mm emang mungkin lagi sedikit masalah banget buat gue. Tapi kalau misalnya pas dibawa motornya itu yang sebenarnya nggak peduli banget sih kayak masalah seat high-nya. Jadi kalau misalnya dibawa mungkin emang karena Aprilia mikirin kalau masalah cornering gitu-gitu jadi lebih enak kali ya, makanya motor agak lebih tinggi. Dan apalagi orang-orang Italia itu kan orangnya tinggi-tinggi ya, kayak kita gini orang Asia. Nah kalau untuk fuel, untuk bagian tangki dia kapasitasnya itu di angka 18,5 liter. Jadi ya wajar lah untuk masalah-masalah kayak gitu, masalah-masalah motor-motor sport bike wajar. Nah di sini ada tulis di bagian cautionnya, use unleaded fuel, RON minimal 95. Jadi ini oktannya harus 95. Ya pertamak nggak boleh lah, ini nggak boleh minum pertamak, sangat amat tidak disarankan. Ya paling V-Power atau nggak turbo, sangat aman banget buat motor ini. Tuh. Kita akan ngebahas sekarang ngebahas di bagian dashboard. Makanya sini kameramen, kita ke bagian dashboard. Nah enaknya kalau misalnya kalian lihat dashboard di, aduh, ada warna biru gini, warna emas-emas gini, sangat kelihatan banget ya. Ini wah Öhlins banget nih ya kan, mahal. Satu kata Öhlins itu adalah mahal. Nah terus yang lebih mahal lagi adalah ini nggak bisa ditiru nih. Ini adalah triple claimnya RSV4 RF, kayak misalnya di sini limited edition. Dia itu RF itu di tahun 2015 dia itu memproduksi sebesar 500 unit bike, dan ini ke 471. Ini sangat membanggakan banget karena kalau misalnya kalian bawa motornya nih lagi jalan terus dan lihat, wih RSV4 RF mantap ya kan, jumawa banget nih, jumawa nih. Nih sebenarnya riba lagi, sombong nih. Nah sekarang kita akan ngebahas di bagian dashboard. Kita nyalain dulu. Kalau misalnya untuk tahun 2015 tuh emang dashboardnya kayak gini ya. Cuma kalau misalnya tahunan 2017 ke atas itu dia udah TFT display. Kayak motornya si Om Febs. Beliau motor tahunnya lebih muda daripada ini. Jadi looksnya itu di speedometer beda. Dia TFT display, sedangkan kalau ini belum, masih biasa. Nah kita nyalain dulu karena takut aki soak ya kan. Nah, gue jelasin ini tuh derajat Celcius si motor, berapa derajat panasnya. Ini netral, maksudnya indikator gigi, ini indikator speed, ini jam. Di bawahnya ini kalian bisa lihat trip, kayak trip gitu. Tuh time, trip, tuh bensin, fuel capacity. Kita bisa lihat lagi. Nah kalau ini dua ini tuh T ini adalah modenya, ini mode track. Kalian bisa ubah. Cat ini nih bagian buat nyalain motor, tinggal diubah aja tuh T. Nah S itu tipe sport. Nah kalau racing, kalau untuk R itu ada tipe yang race. Jadi kalau yang race itu yang udah paling parahnya. Nah kalau untuk bagian ini, bagian bawahnya itu adalah ATC, itu adalah Aprilia Traction Control. Jadi kalian bisa atur ada 8 mode. Jadi sekarang di nomor 7, kalian bisa ke nomor 8. Nah terus kalian bisa mundurin lagi ke 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah kalau menurut dari Om Brats itu pernah nyoba motor ini. Om Brats bilang kalau misalnya dari 1, 2, 3 itu yang paling parah, itu tractionnya hampir bisa dibilang mati. Jadi benar-benar motor gila banget, powernya parah, super parah, kencang banget. Jadi biar lebih aman katanya, kata Om Brats, lebih aman itu mending di 5 sampai ke 8 gitu. Kalau buat ini lebih enaknya di 5 sampai 8. Kalau 1, 2, 3 itu lebih enaknya buat di daily track atau mau track day gitu loh. Nah ini untuk buat nyalain dimnya, tuh tinggal nyalain sini, tinggal di sini gampang tuh. Kalau tadi buat ngatur di bagian ininya, tinggal bisa di bawah sini ada tanda plus, ada minus. Kalau ini klakson. Lo bayangin Aprilia gitu mau klaksonnya. Lo bayangin Aprilia klaksonnya kayak gitu. Ini buat bagian sen, kiri kanan. Sennya ada di bagian spion, nanti kalian bisa lihat.
kopling, nah kayak gitulah. Nah kalau saya mau lihat modenya, sebenarnya masih banyak banget mode yang bisa dilihat. Nah sebenarnya banyak banget nih mode bisa lihat ya. Ada menu di sini, ada exit, ada setting, language, diagnosis. Ini sebenarnya masih gue nggak terlalu paham karena ini menyangkut mungkin Aprilia mekanik yang tahu. Tapi yang gue tahu adalah kalau APC setting ini tuh bisa ngaturin wheelie, launch, dan ABS. Nah kalau AWC ini adalah Aprilia wheelie control. Kalau LC ini adalah Aprilia launch control. Jadi kalau mau start ini bisa diatur. Terus mau 1, 2, apa 3. Kalau 1 lebih parah. Pokoknya kalau satu itu powernya yang paling parah. Nah kalau saya wheelie ini kalau 1 berarti kalau misalnya kalian gas, ini wheelie gampang banget. Sumpah ini wheelie gampang banget. Kalian mendingan aturnya tuh ke 3 aja biar lebih aman ya kan. Apalagi kalau buat pemula. Nah bener kita, nah gitu aja. Nah terus kalau ini buat setting, kalau ini buat setting time, gear shift indicator dan segala macamnya ini, pokoknya banyak banget elektronikal yang bisa kita bahas di sini. Cuma karena gua nggak tahu paham banget, karena gua takut ini motor orang ya kan. Jadi udah itu doang sih paling. Misalnya cuman ya kayak bisa kayak gini. Kalau motor Itali itu sangat cepet banget panasnya. Ini baru banget dipanasin aja udah 101 Celcius. Nah berarti saatnya kita ada. Nah karena motor udah panas, makanya kita bakal cobain untuk cek sound suaranya. Ciao bella. Kita mulai gaspol, tapi nggak jangan di gaspol juga. Ini semua pada pengang. Kalau misalnya V4 tuh udah pasti ciri khasnya tuh kayak gitu suaranya. Jadi kalau misalnya di low power dia nggak terlalu bacot. Tapi kalau misalnya udah di high power itu udah kedengeran banget suara V4 itu kayak gimana. Kenapa dapet? Itu kameramennya sampai pengang. Ini by the way 3/4 loh, belum full system. Ini kalau full system lebih bacot lagi, lebih parah lagi. Apalagi motor ini pakai aero kayak gini nih, bentuk kayak gini, bentuk yang kenapa tuh 3/4 yang bentuk ProRace ini bacot sebenarnya, bacot banget parah. Dan ini masih 3/4 belum full system. Tuh. Kacau dari pokoknya motor. Gila. Jadi sekian untuk short review untuk Aprilia RS4 RF ini. Semoga video kali ini sangat informatif sekali untuk kalian semua pecinta-pecinta Aprilia, maupun juga untuk kalian yang ingin tahu tentang info Aprilia. Bahkan pun kalau misalnya kalian mau bayar motor ini, kalian masih bisa bayar motor ini. Ini kita buka di angka 499 juta aja. Jujur, personal pribadi buat gua, menurut motor ini sangat banget mulus. Gua nggak bohong. Sangat bisa gua katakan motor itu sangat mulus dengan kondisi yang sangat gila banget. Dan ini kilometer berapa tadi? Kilometer di 4.000-an. Kalian bisa bayangin kilometer 4.000, RS4 RF limited edition, full all in depan belakang. Modifannya juga udah oke banget. Kalian cuma bisa bawa pulang aja di angka 499 juta aja. Tapi menurut gua, personal opinion gua, motor ini tuh sangat amat liar. Bahkan pun menurut gua juga untuk diri gua sendiri, gua juga belum mampu buat, bukan secara finansial. Kalau finansial sih iya nggak bisa sih, susah. Kalau menurut gua untuk skill itu sangat amat harus dipertanyakan banget karena motor ini sangat amat liar. Jadi sangat disarankan untuk gua kalau misalnya kalian mau punya motor ini, ya setidaknya kalian udah bisa lah bawa motor kayak yang 600 cc maupun 2,5 cc, karena motor itu sangat amat liar. Dan kalian, menurut gua kalau baru banget masuk ke dunia permotoran, dunia motor, kalau kalian bawa motor ini langsung, mungkin kalian akan kaget dengan motor ini tuh.
Oke Sobat Brats, thank you banget yang udah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nonton Moto Brats Explorer selanjutnya. Pokoknya thank you banget. Gue Zaki Moto Brats undur pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.